Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Santi Pejuang LDM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang LDM. Apa sih LDM? Teman-teman pasti sudah tahu ya, tanpa saya juga menerangkan panjang lebar, yaitu LDM itu adalah long distance marriage. Jadi hubungan jarak jauh antara suami dan istri karena suatu keadaan. Nah, apa sih yang memicu LDM itu terjadi? Kalau menurut saya pribadi, yaitu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua faktor pekerjaan yang mengharuskan kita di tempat yang jauh, dan yang ketiga yaitu karena pendidikan. Jujur saja, kalau saya dan suami LDM karena faktor ekonomi ya teman-teman. Pada waktu itu bisa dibilang kita sedang diuji sedikit kesulitan keuangan. Karena waktu itu suami sedang ada amanah yaitu hutang. Dan kondisi saya juga sedang hamil. Dan untuk pekerjaannya gajinya juga tidak mencukupi. Jadi suami memutuskan untuk LDM. Pertama kali suami saya bilang seperti itu, ada rasa kaget, sedih juga gitu. Karena jujur aja dari awal nikah sampai detik itu kita itu selalu sama-sama. Nggak ada yang namanya berjauhan gitu. Dan setelah suami memutuskan seperti itu, wajar ya kita sebagai wanita jadi overthinking ya. Jadi wah nanti jauh, takut nih nanti kedepannya gimana, apa-apa aku harus sendiri, biasanya bareng-bareng suami, ya banyak pikiran seperti itu. Tapi saya sebagai istri juga sedih juga ya ngelihat suami saya kebingungan seperti itu. Makanya ya dengan legowonya ya sudahlah, kalau memang jalannya rezeki itu di tempat yang jauh harus memungkinkan merantau, ya saya ikhlaskan seperti itu. Untuk LDM sendiri itu ada plus minusnya juga ya teman-teman. Sekarang aku bahas yang mana dulu ya? Kita bahas yang minusnya dulu aja kali ya. Minusnya sendiri yang pertama itu pastinya rasa kangen ya teman-teman, karena kurangnya kedekatan fisik antara suami istri pastinya. Yang biasanya apa-apa kita selalu bersama melakukan aktivitas, tahu-taunya kita sudah di tempat yang berbeda, tempat yang jauh juga. Itu ada memunculkan rasa sedih pastinya. Kalau dibilang sedih, sama-sama sedih ya antara suami istri gitu, tapi dengan versi kita yang masing-masing seperti itu. Untuk yang kedua, munculnya perasaan overthinking, ya kan? Terutama kita bagi perempuan, ada rasa kesepian, cemburu, rasa curiga, itu sudah jadi makanan untuk kita para pejuang LDM. Bagi kalian yang sama seperti saya, pejuang LDM pasti juga merasakan hal itu. Jadi itu minusnya LDM. Dan yang terakhir, kalau komunikasi kita kurang baik ya, itu akan memicu konflik atau kesalahpahaman ya kan teman-teman. Misalnya nih, seharusnya jam segini udah telepon ya, kok belum ada telepon, seperti itu. Biasanya jam segini ngabarin ya. Terus ada aktivitas-aktivitas yang membuat kita itu jadi jadi berpikiran negatif dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itulah minusnya pejuang LDM. Sekarang kita bahas untuk yang positifnya ya teman-teman. Nah, kalau positifnya yang pertama otomatis keuangan kita membaik. Ya kan? Jadi kalau masalah keuangan, kebutuhan kita jadi terpenuhi semua ya. Buat bayar hutang, buat keperluan sehari-hari, itu pasti sudah tidak kesulitan lagi. Dan yang kedua yaitu
memunculkan melatih kita sebagai wanita itu jadi wanita yang mandiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada peran-peran suami ya di rumah itu yang harusnya suami ada, dan karena berhubung jauh otomatis kan peran itu kita yang menggantikan, seperti itu. Dan itu yang saya rasakan. Atau hal-hal kecil yang dulunya apa-apa dilakukan suami, sekarang mau gak mau ya kita dong yang melakukan, siapa lagi kalau bukan kita. Ibarat kata seperti saya dulunya, hal sekecil menyalakan memasang regulator kompor itu loh ya teman-teman, LPG itu saya nggak berani dulunya. Itu nunggu suami pulang kerja baru, kalau misalnya gasnya habis suami yang memasangkan, seperti itu. Tapi sekarang karena suami jauh, karena kepaksa, akhirnya saya berani. Nah seperti itu. Contoh lain, biasanya kita ada acara apa, mau kemana, itu pasti kita sama suami dong, ya kan? Pergi kemana suami yang nganter. Tapi sekarang kalau ada apa-apa, ada acara, ya kita yang berangkat sendiri gitu. Seperti saya dulu naik sepeda motor, saya nggak berani yang jauh-jauh. Saya selalu meminta tolong sama suami saya, tolong antarkan ke sini. Tapi setelah makin kesini saya sudah terbiasa, alhamdulillah. Itu sudah menjadi hal biasa gitu loh teman-teman. Itu menurut saya. Jadi melatih kita itu mandiri, melakukan kegiatan yang harusnya ada suami, tapi harus kita lakukan sendiri, seperti itu. Yang ketiga, kalau komunikasi kita lancar, kita bisa menjaga komunikasi dengan suami dengan baik, itu rasanya kayak kembali ke zaman pacaran teman-teman, iya nggak? Ya, ketika kangen kita bisa komunikasinya lebih yang ke ya seperti rumah tangga yang harmonis lah gitu, yang sayang-sayangan dan lain sebagainya. Itu positifnya menurut saya, itu positifnya kalau komunikasi itu terjalin dengan baik ya, tanda kutipnya seperti itu. Nah itu tadi plus minus dari LDM. Apa ya tips supaya LDR lancar itu harus apa aja ya? Nah kalau menurut saya yang pertama komunikasi. Komunikasi itu penting sekali teman-teman. Karena kalau kita miskomunikasi sedikit aja, itu akan menimbulkan permasalahan. Nah, jadi pintar-pintarnya kita membagi waktu ya teman-teman. Dan harus mengusahakan selalu berkomunikasi setiap hari. Sekarang itu zamannya canggih teman-teman. Coba bayangin orang zaman dulu karo waktu LDM. Mereka belum ada HP, belum ada internet, tidak bisa bertatapan langsung, itu berat sekali. Hanya bisa berkirim surat dan itu pun tidak langsung sampai, iya kan? Seperti itu, dan itu dalam jangka waktu yang lama, itu luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillahnya di LDM zaman sekarang itu saya rasa lebih enak karena sudah teknologi sudah canggih ya. Kita bisa telepon, sudah bisa video call. Jadi walaupun jaraknya jauh, kalau komunikasinya lancar, itu serasa deket aja gitu loh. Setiap hari telepon dia, suami pulang kerja telepon, kita juga telepon, komunikasi itu serasa dekat. Walaupun raganya berjauhan, tapi karena komunikasinya lancar, jadi kerasa dekat aja. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, kepercayaan dan kejujuran. Itu teman-teman kuncinya. Jadi usahakan ketika mau LDM, sebelum itu terjadi, kita harus komunikasi dengan suami kita, dengan pasangan kita. Tujuan kita LDM apa sih? Jadi ketika kita nggak tahu ya ke depannya, Allah itu membolak-balikan hati manusia. Kita nggak ke depannya ada apa di depan. Yang jelas ketika kita melenceng dari hal yang akan menyakiti pasangan kita, kita itu harus ingat
tujuan kita untuk LDM itu untuk apa. Kalau kita ingat terus tujuan kita LDM, tujuan itu insya Allah kita nggak akan ke arah jalan yang salah kok teman-teman, karena kita selalu ingat tuh, itu penting sekali. Yang ketiga, kalau menurut saya, yaitu banyak-banyakin berdoa deh teman-teman, seperti itu. Karena untuk apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan itu kan ya susah gitu. Kalau kita tidak minta penjagaan sama yang di atas, ya kita berjauhan saling mendoakan, saling support, ya kan? Agar apa? Suami di sana kerjanya lancar, kerjanya tenang, yang di rumah istri juga merawat anak, mengurus rumah itu juga tenang gitu loh. Kita sama-sama tenang. Kalau hati tenang itu otomatis ringan jadinya. Yang kerja di sana bisa tenang, yang di rumah juga bisa tenang. Seperti itu. Itu tadi pembahasan saya kali ini tentang arti LDM, tentang plus minusnya LDM, dan juga tips agar LDM itu lancar. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. Ingat tujuan awal kalian LDM itu apa. Itu termasuk menguatkan diri. Kalau kita lagi, wajar ya, ada kadang rasa kesepian, ada rasa kangen, sedih, itu pasti ada gitu. Nah, itu tadi ya pembahasan saya kali ini. Untuk topik selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang LDM di sisi istri dan LDM di sisi suami. Nanti akan saya bagi menjadi 2 video lagi. Buat teman-teman, mohon supportnya. Semoga channel ini dapat berkembang ke depannya, bisa menjadi wadah bagi kita-kita para pejuang LDM, bisa berbagi cerita, bisa saling support satu sama lain. Jadi ngerasa kita itu nggak sendiri teman-teman, ada pejuang LDM lainnya. Jadi biar kita itu nggak berat menjalankan itu. Kenapa saya itu sudah kurang lebih hampir mau jalan 7 tahun ya teman-teman LDM dengan suami. Itu banyak suka dukanya. Ketika ujian datang itu luar biasa. Jadi dengan adanya channel ini, saya itu harapan saya pengen bertemu dengan teman-teman online yang juga seperti saya ya, perjuangan menjadi seorang LDM, biar kita bisa saling support ya, intinya saling memberikan semangat lah, seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini itu dapat manfaat dan ada keberkahan juga yang saya dapatkan di sini. Sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.